Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kombinatorik. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Yabisa Putri Wulanti, nomor absen 34. Saya Keisha Islami Jelita Susiawan, nomor absen 22. Saya Rizky Amukti Wibawa, nomor absen 30. Saya Farel Winradi, absen 17. Saya Angelika Tiara Wibowo, nomor absen 4. Dan saya Nadini Astuti, absen 27. Selamat menyaksikan. Kombinatorik adalah cabang matematika yang mencakup kaidah pencacahan atau aturan pembilang untuk menghitung jumlah kemungkinan dengan pola tertentu. Bidang ini merupakan landasan konsep dari teori peluang yang merupakan bagian penting dalam matematika yang mempelajari ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dengan menganalisisnya secara numerik. A. Aturan pengisian tempat. Aturan tersebut disebut aturan pengisian tempat atau dalam bahasa Inggris disebut filling slot, yang juga sering disebut sebagai kaidah dasar membilang atau aturan perkalian. Adapun aturan yang dapat digunakan untuk menentukan banyak cara suatu objek menempati tempatnya, yaitu ada 3. Yang pertama, aturan tabel, yang kedua, aturan diagram cabang, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah aturan perkalian. Aturan tabel. Aturan tabel merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengetahui banyak cara suatu objek menempati tempatnya dengan menyajikan unsur-unsur dari suatu kejadian ke dalam suatu tabel. Aturan tabel hanya dapat digunakan untuk kejadian yang memiliki 2 unsur, karena 2 unsur tersebut akan ditempatkan pada baris dan kolom tabel. Yang kedua, diagram cabang. Cabang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kombinatorika. Setiap cabang menyatakan satu pilihan yang mungkin dan setiap jalur dari akar. Yang dimaksud dari akar adalah simpul paling kiri atau paling atas, menyatakan solusi yang paling mungkin. Yang ketiga, aturan perkalian. Aturan perkalian merupakan aturan yang digunakan untuk menentukan banyak cara dengan suatu perkalian. Aturan perkalian merupakan cara yang lebih singkat untuk menentukan banyak cara daripada persoalan yang diselesaikan dengan aturan tabel dan aturan diagram cabang. Jadi, dalam aturan perkalian, jika suatu peristiwa terdapat unsur N, kita dapat memisalkannya sebagai K, yaitu banyaknya kemungkinan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Dan yang selanjutnya K1, yaitu banyak kemungkinan yang ada dalam unsur pertama. Yang kemudian K2, banyak kemungkinan dalam unsur kedua, dan seterusnya sampai dengan kita menemukan banyak kemungkinan yang kita tidak tahu dan kita dapat memisalkannya sebagai Kn. Jadi, banyak kemungkinan yang terjadi dalam suatu peristiwa K dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu K yang dimana banyak kemungkinan yang terjadi dalam suatu peristiwa sama dengan K1, yaitu banyak kemungkinan dalam unsur pertama, dikali dengan K2, yaitu banyak kemungkinan dalam unsur kedua. Setelah itu kita kalikan dengan K3. Setelah itu kita kalikan dengan K yang selanjutnya, dan sampai kita kalikan dengan K yang ke N atau K yang terakhir. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Suatu menu makan siang terdiri dari sayur, lauk, buah, dan minuman, masing-masing 1 macam. Jika terdapat 6 macam sayur, 3 macam lauk, 2 macam buah, dan 6 macam minuman, berapakah banyak menu makan siang yang dapat kita pilih? Karena permasalahan yang diberi terdapat 4 unsur, dan yang ditanyakan hanyalah berapa banyak cara tanpa harus menjabarkan caranya. Jadi dapat kita kerjakan dengan cara kita misalkan K1 yaitu sayur, di mana sayur terdapat 6 macam. K2 yaitu lauk, di mana terdapat 3 macam lauk, dan K3 buah, di mana terdapat 2 macam buah, dan K4 yaitu minuman yang terdapat 6 macam. Yang ditanyakan adalah berapa banyak menu makan siang yang dapat kita pilih, yaitu K. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu K sama dengan K1 dikalikan K2 dikalikan K3 dan dikalikan K4, karena kita
terdapat 4 unsur. Jadi kita langsung masukkan saja angkanya. Karena K1 tadi 6 macam, kita kalikan 6. K2-nya ada 3, kita kali 3. K3-nya terdapat 2 macam, kita kali 2. Dan yang terakhir K4, yaitu ada 6 macam. Jadi 6 kali 3 kali 2 kali 6 adalah 216. Jadi dapat disimpulkan banyaknya menu makan siang yang dapat kita pilih, yaitu 216 cara. Yang kedua, permutasi. Permutasi sendiri adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu dengan memperhatikan urutan elemennya. Kedua, faktorial adalah operasi matematika yang digunakan untuk mengalihkan bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif yang lebih kecil dari dirinya sendiri hingga mencapai angka 1. Yang kedua yaitu notasi faktorial. Notasi faktorial dinyatakan dengan n faktorial yang merupakan hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga n, di mana n merupakan bilangan asli. 4. Faktorial negatif. Jika nilai faktorial 0 adalah faktorial 1 dibagi dengan 1 dalam kurung 1 faktorial bagi 1, maka nilai faktorial min 1 kurang min 1 faktorial sama dengan 0 faktorial per 0 sama dengan 1 per 0 atau tidak terdefinisi. Selanjutnya ada jenis-jenis permutasi. Permutasi sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda, di mana unsur permutasi R dari N yang tersedia yaitu urutan berlainan R unsur yang diambil dari N unsur. Nah, soal yang pertama yaitu permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Soal pertama, pada pemilihan siswa teladan diperoleh 10 finalis. Dari 10 finalis tersebut dipilih juara 1, 2, dan 3. Yang ditanya yaitu berapa banyak susunan juara yang mungkin. Jawabannya P 10,3, yaitu mendapat 10 dari 10 finalis ini dan memperoleh 3 dari dipilihnya juara 1, 2, dan 3, di mana sama dengan 10 faktorial dibagi 10 min 3, yaitu sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 dan kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Ini tinggal kita coret, terus tinggal 10 kali 9 dan kali 8, yaitu hasilnya 720. Jadi berapa banyak susunan juara yang mungkin, yaitu 720. Yang kedua, permutasi dengan semua unsur berbeda, yaitu jika n unsur diambil dari n unsur yang berbeda, maka banyak susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang kedua yaitu dari permutasi dengan semua unsur berbeda. Contoh soalnya yaitu tentukan banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata smart. Kita jawab yaitu n, di mana n sama dengan 5. 5 didapat dari kata smart ini memiliki 5 huruf. Terus kita masukkan ke rumus yang sebelumnya. P 5,5 sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1 adalah hasil akhirnya 120. Jadi banyaknya susunan huruf yang dapat diperoleh dari kata smart yaitu 120. Jadi banyaknya susunan huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata smart yaitu 120. Dan yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, yaitu permutasi dengan beberapa unsur yang sama adalah permutasi yang memuat unsur dengan sifat sama atau identik, atau yang dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga adalah contoh soal dari permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Soalnya yaitu beberapa banyak dari huruf-huruf keluarga, yaitu jawabnya n sama dengan 10 dan huruf G sama dengan 4, dimana kita misalkan sebagai n1, dan huruf A ada sama dengan 2, dimana kita misalkan dengan n2, dan huruf M
sama dengan 2 kita misalkan dengan N3. Langsung ke rumus yang tadi kita bahas, yaitu P sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial dan N3 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan seperti ini dan kita coret. Kita kali yang atas, di sini mendapatkan hasil segini per 4 dari 2 kali 1 kali 2 kali 1, yaitu jawabannya 37.800. Jadi banyak huruf dari gelandang, yaitu 37.800. Dan yang terakhir adalah permutasi siklis, di mana permutasi siklis atau yang dikenal dengan permutasi melingkar adalah penyusunan objek-objek yang mengelilingi sebuah lingkaran atau yang bisa dirumuskan sebagai lingkup. Dan contoh yang terakhir dari permutasi siklis. Contoh soalnya yaitu 5 orang anak sedang duduk melingkar di teras rumah sambil bermain boneka. Ada berapa susunan berbeda apabila anak-anak tersebut tertukar posisi duduk. Nah, karena mereka sedang duduk melingkar, kita gunakan dengan rumus permutasi siklis, di mana N sama dengan 5, yaitu P siklis sama dengan N-1 faktorial sama dengan 5-1 faktorial sama dengan 4 faktorial. Sama dengan, kita jabarin 4 faktorialnya, 4 kali 3 kali 2 dan kali 1, yaitu jawabannya 24. Jadi, susunan berbeda apabila anak-anak tersebut tertukar posisi duduk, yaitu 24 susunan. Jadi, arti dari kombinasi adalah suatu aturan pencacahan yang tidak memperhatikan urutan objeknya. Jadi, untuk rumus kombinasi sendiri ialah C N R sama dengan N faktorial per N faktorial dikali N min N faktorial, di mana N kurang dari sama dengan N. Untuk keterangannya, N merupakan banyak unsur yang tersedia dan N banyak unsur yang diambil. Untuk contoh soal kombinasi, pada sebuah kaleng terdapat 8 bola kecil yang sudah diberi tulisan huruf A hingga H. Buana ingin mengambil 5 bola sekaligus secara acak. Ada berapa cara yang Buana gunakan untuk mengambilnya? Nah, untuk cara penyelesaiannya, kita tulis menggunakan rumus yang tadi, di mana N, di mana 8 merupakan N dan 5 merupakan N. Kita masukkan N-nya, yaitu 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 8 dikurangin 5 faktorial. Nah, berhubung pada atas dan pada bawah ada bagian yang sama, jadi kita bisa mencoret keduanya, sehingga ditemukan hasil. Nah, yang selanjutnya merupakan kombinasi berulang. Arti dari kombinasi berulang sendiri adalah teknik hitung untuk memilih R dari N, di mana urutan tidak diperhatikan dan objek yang sama dapat dipilih lebih dari sekali. Jadi, rumus kombinasi berulang hampir sama dengan rumus sebelumnya. Kombinasi R dari N plus N min 1 sama dengan N faktorial per N faktorial dikali N min 1 faktorial, di mana N merupakan banyak unsur yang tersedia dan N merupakan banyak unsur yang diambil. Jadi, untuk contoh kombinasi berulang adalah sebuah toko memiliki 4 varian rasa donat. Ada berapa banyak kombinasi paket jika Rifa ingin membeli 6 buah donat? Di sini kita ketahui bahwa N-nya adalah 4 dan R-nya adalah 6. Langkah pertama, kita menentukan N dan R-nya terlebih dahulu.
cara Nah, kita sudah menemukan N dan R-nya. Selanjutnya, kita mencari jawabannya menggunakan rumus. Nah, jadi Rifa memiliki 84 kombinasi paket jika ingin membeli 6 buah donat. Yang ketiga ada binomial Newton, yang artinya adalah teorema untuk menjabarkan bentuk aljabar dua suku yang dipangkatkan. Untuk contoh soal binomial Newton, misalkan S sama dengan X min 1 pangkat 4 ditambah 4X min 1 pangkat 3 ditambah 6X min 1 pangkat 2 ditambah 4X min 1 ditambah 1. Jika disederhanakan, maka S sama dengan, berdasarkan teorema binomial, diketahui bahwa A plus B pangkat 4 dapat dijabarkan menjadi A pangkat 4 ditambah 4 kali A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Bentuk S akan sama dengan penjabaran tersebut jika kita mengambil nilai A sama dengan X min 1 dan B sama dengan 1. Oleh karena itu, kita dapat menulisnya S sama dengan X min 1 pangkat 4 ditambah 4X min 1 pangkat 3 ditambah 6X min 1 pangkat 2 tambah 4X min 1 tambah 1 menjadi X min 1 tambah 1 dipangkat 4, sehingga jawaban akhirnya adalah X pangkat 4. Selanjutnya ada peluang suatu kejadian di mana dalam matematika peluang atau probabilitas merupakan kemungkinan yang akan muncul atau terjadi dalam suatu peristiwa. Yang pertama, pengertian dan unsur-unsur peluang. A. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Simbol ruang sampel yaitu S. Ada dua kondisi untuk menentukan banyaknya anggota ruang sampel, yaitu perhitungannya menggunakan aturan permutasi dengan rumus N S N faktorial per N min R faktorial, dan perhitungannya menggunakan aturan kombinasi yaitu NS sama dengan N faktorial per R faktorial plus N min R faktorial. Nah, di sini saya akan menjelaskan contohnya. Satu set kartu bridge berisi 52 buah kartu dan diambil 3 kartu satu persatu tanpa pengembalian, di mana N diketahui 52 dan R diketahui 3. NS
sampel. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Dengan contoh pada pelemparan sebuah uang koin memiliki banyak titik sampel 2 yaitu A dan G. Pertanyaannya, jika dilakukan pelemparan 3 koin uang 3 keping uang koin, berapa banyak titik sampelnya? Nah, di sini 2N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang C, kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang terdiri atas 2 macam, kejadian sederhana dan kejadian tidak sederhana. Di sini kita bisa ambil dalam sebuah kotak terdapat 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih. Pertanyaannya, jika diambil 1 kelereng secara acak, berapa peluang terambil kelereng putih? Nah, di sini kita pakai rumus NS. 5 kelereng merah ditambah 3 kelereng putih menghasilkan 8. Dan di sini NA-nya diketahui 3, jadi kita dapat peluang yaitu 3/8. Yang kedua, peluang suatu kejadian di mana pertandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya seluruh kemungkinan yang terjadi. Jadi, misalkan S adalah ruang sampel untuk sebuah percobaan, maka setiap anggota S memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Jika A adalah kejadian di mana A merupakan himpunan bagian dari S, maka peluang terjadinya A sama dengan di sini rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS, di mana PA peluang kejadian A, NA banyaknya kejadian A, dan NS banyaknya ruang sampel. Contohnya, sebuah kantong berisi 9 bola merah dan 6 bola hijau. Dari kantong tersebut diambil 4 bola sekaligus. Pertanyaannya, peluang terambilnya 1 bola merah dan 3 bola hijau yaitu, kita bisa jawab dengan rumus ini, NB sama dengan kombinasi 1 dari 9 dikali kombinasi 3 dari 6 sama dengan 9 kali 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 9 dikali hasil ini. Nah, berhubung angkanya sama, kita bisa mencoretnya dan memperoleh hasil 180. Jadi peluang yang didapat yaitu 180 per 1365 dan memperoleh yaitu hasilnya 12 per 91. Yang ketiga, peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berawalan dengan suatu kejadian yang ada. Dengan rumus PA pangkat C sama dengan 1 min PA. Contohnya yaitu peluang seorang anak yang terkena penyakit busung lapar di suatu daerah adalah 0,12. Pertanyaannya, tentukan peluang seorang anak tidak terkena penyakit busung lapar. Nah, kita bisa jawab dengan rumus yang sudah saya tuliskan. PA pangkat C sama dengan 1 min PA sama dengan 1 dikurangi yang terkena penyakit busung lapar yaitu 0,12 dan memperoleh hasil 0,88. Yang keempat, frekuensi harapan. Dengan rumus FHA sama dengan N kali PA, di mana FHA sama dengan frekuensi harapan kejadian A, N-nya yaitu banyak percobaan, PA-nya peluang kejadian A. Contohnya, dalam kotak terdapat 3 bola biru, 4 merah, dan 5 kuning dengan total keseluruhan yaitu
13 bola. Jika dilakukan pengambilan satu bola sebanyak 60 kali, berapa frekuensi harapan terambil bola merah? Nah, di sini PM sama dengan jumlah bola merah per total keseluruhan bola, yaitu 4/12. Berhubung angkanya bisa disederhanakan, yaitu menjadi 1/3. N-nya 60, maka FHM sama dengan 60 dikali 1/3, dan bisa dicoret 60 dengan 3-nya dan memperoleh 20 kali. Peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang terbentuk dari gabungan dua atau lebih kejadian sederhana. Sedangkan peluang kejadian majemuk adalah peluang yang berkaitan dengan kejadian majemuk dalam matematika. Peluang kejadian majemuk dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian tidak saling lepas, peluang kejadian saling bebas, dan peluang kejadian bersyarat. Yang pertama, peluang kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas biasa disebut sebagai kejadian yang saling asing atau saling eksklusif. Peluang kejadian saling lepas adalah peluang dua kejadian yang saling asing atau tidak bisa terjadi bersamaan. Secara sederhananya, peluang kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai peluang dua kejadian yang tidak beririsan. Sehingga untuk kejadian yang saling lepas, NA irisan B sama dengan 0. Oke, dan ini adalah contoh soal peluang kejadian saling lepas. Dua buah dari dilepas satu kali secara bersamaan. Hitunglah peluang peristiwa munculnya jumlah kedua mata dari 5 atau 10. Jadi banyak anggota dalam peluang sampel S adalah N S sama dengan 6 kali 6 sama dengan 6. Misalkan A adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dari 5 dan B kejadian munculnya jumlah kedua mata dari 10, maka A sama dengan 1,4 lalu 2,3 lalu 3,2 dan 4,1 misalnya N A dengan 4, lalu B sama dengan 4,6 lalu 5,5 dan 6,4. Jadi N B dengan 3. Lalu mengerjakannya di A dengan B sama dengan A tambah B. Jadi kita langsung saja N A per N S tambah N B per N S. Jadi kita masukkan angkanya 4 per 36 tambah 3 per 36 dengan 4 tambah 3 per 36 dengan 7 per 36. Jadi peluang peristiwa munculnya jumlah kedua mata dari 5 atau 10 adalah 7 per 36. Peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian tidak saling lepas adalah peluang kejadian yang bisa berlangsung bersamaan. Secara sederhananya, peluang kejadian tidak saling lepas dapat dikatakan sebagai peluang dari dua kejadian yang beririsan. Sehingga untuk kejadian yang tidak saling lepas, NA irisan B tidak sama dengan 0. Dan ini contoh soal peluang kejadian tidak saling lepas. Sebuah dari dilemparkan satu kali ditentukan peluang munculnya angka ganjil atau angka lebih besar dari 4. Jadi A sama dengan kejadian munculnya angka ganjil, yaitu 1, 3, dan 5. Jadi NA adalah 3, lalu B dengan kejadian munculnya angka lebih besar dari 4, yaitu 5 dan 6, itu NB
peluang kejadian saling bebas. Peluang kejadian saling bebas adalah peluang dua kejadian di mana munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Misalkan kejadian pertama adalah A dan kejadian kedua adalah B. Secara matematis, kejadian A dan B saling bebas dinyatakan sebagai berikut. PA irisan B sama dengan PA kali PB. Dan ini satu soal peluang kejadian saling bebas. Pada perkara bahwa dari sisi angka yang dibebaskan secara serentak, kejadian munculnya mata dadu pertama adalah angka 3, misalkan A. Dan kejadian munculnya mata dadu kedua adalah angka 5, misalkan B. Analisislah permasalahan tersebut, apakah kejadian A dan B yang saling bebas. A sama dengan kejadian munculnya mata dadu pertama adalah angka 3. Jadi A sama dengan 3,1, dan 3,6. Jadi NA adalah 6. PA-nya dengan 1/6. Lalu B sama dengan kejadian munculnya mata dadu kedua adalah angka 5. Jadi 1,5, 4,5, 5,5 dan 6,5. Jadi NB adalah NB-nya 6 juga, dan PB-nya juga 1/6. Lalu mas rumus A irisan B sama dengan 3,5 A irisan B sama 1. Ada dua dadu dilipat sehingga NS kuadrat. Jadi karena berlaku PA irisan B sama dengan PA kali PB, maka kejadian A dan B saling bebas. Yang keempat, peluang kejadian bersyarat. Peluang bersyarat termasuk dalam materi ilmu peluang matematika. Di dalam peluang bersyarat ini terdapat suatu konsep di mana dua kejadian dapat disebut sebagai kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung. Dapat dikatakan seperti itu apabila kejadian A berpengaruh atau berkaitan dengan kejadian B, begitupun sebaliknya. Jadi, peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian yang bergantung pada terjadinya kejadian lainnya. Misalkan, diketahui dua kejadian yaitu A dan B. Apabila terjadinya A dan B saling memengaruhi, maka kejadian A dan B dikatakan kejadian bersyarat. Bersyarat yang dimaksud adalah A dan B terjadi secara beruntun. A terjadi setelah B ataupun sebaliknya. Ini ada soal peluang kejadian bersyarat. Di desa Sukamaju, peluang bahwa suatu hari akan berawan adalah terbuka. Diketahui juga bahwa peluang suatu hari berawan dan hujan adalah 0,27. Jika hari ini berawan, tentukan peluang akan hujan. Oke, jadi di sini misalkan A sama dengan akan berawan. Dan B kejadian suatu hari akan hujan.
di sini PA sama dengan 0,3, PA irisan B sama dengan 0,27. Ya, pada soal tersebut dijelaskan bahwa hari ini turun hujan tentu saja didahului dengan terjadinya hari ini berawan. Maka peluang hari ini turun hujan dinyatakan dengan P dengan syarat BA. Nah, P dengan syarat BA ini sama dengan PA irisan B dibagi PA sama dengan 0,27 dibagi 0,3 sama dengan 0,9, dan jadi peluang hari ini turun hujan sebesar 0,9. Kesimpulan dari materi kombinatorik yaitu kombinatorik merupakan cabang matematika yang mempelajari cara menghitung banyak kemungkinan secara sistematis tanpa harus mencatat satu persatu. Materi kombinatorik meliputi aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi yang digunakan untuk menentukan berbagai kemungkinan susunan atau pemilihan objek. Konsep-konsep tersebut menjadi dasar paling menentukan peluang suatu kejadian maupun peluang kejadian majemuk. Dengan memahami kombinatorik, kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan, pemilihan, dan perhitungan peluang secara lebih mudah, cepat, dan tepat dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembelajaran matematika. Nah, itu dia penjelasan materi kombinatorik dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. See you.